Nah dari situ pihak security yang buat pengecekan masuk lewat 508 dibuka, coba tengok Pik kata. Diintip lah, pas diintip si Pak Ipik naik ke pagar balkon, ternyata beliau udah nggak ada buat ini. Ini takutnya ada modus kejahatan, namanya Bu Ati kan tinggal sendiri di unitnya. Gimana kalau coba kita koordinasiin dulu ke polsek setempat. Nah dari situ polisi pertama nggak ngeh, karena kan beliau juga ngangkatnya begini, buang muka. Nah, mungkin enak ya, maaf ya enak. Udah katanya untuk housekeeping tuh bagian kerukin itunya, katanya cairan-cairannya sterilin. Nah ternyata housekeeping yang nemuin, Pak ini kupingnya ketinggalan, kupingnya masih nempel di ubin kupingnya. Si Panji security yang waktu itu jaga sama saya, ngeh dia, pihak kepolisian tadi ngomongnya ini ninggalnya 2 minggu, kalau nggak seminggu lebih, nggak mungkin di bawah 1 minggu karena keadaannya udah hancur. Nah saya juga baru ngeh lah, 3 hari ke belakang berarti ngasih makanan ke kita. Iya ya. Besoknya saya masuk malam lagi. Nah dari situ udah tuh aktivitas terus mas sampai pagi. Kayak semua pintu unit digedor, terus janitor dibanting-banting, lift naik turun terus, itu kejadian lagi tuh. Tapi nggak ada penghuni yang coba apa namanya ngecek intip gitu. Ada iya. Apa nih kira? Nah itu Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Cerita kali ini kita akan membahas tentang seseorang ibu yang meninggal dalam keadaan karena tinggal seorang diri tanpa anak dan juga suami di sebuah apartemen. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Mas Awan. Kita sapa dulu aja. Mas Awan, apa kabar Mas? alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya? Jamal ya. Oke, Mas Awan ini mau ceritain pengalaman waktu jadi OB di apartemen dan selama kerja itu katanya nemuin jenazah nih yang udah Nah, itu gimana tuh ceritanya? Jadi kan izin ya Mas Jamal. Jadi waktu saya pertama kerja di sana jadi OB, saya pertama kali nih nemuin jenazah yang keadaannya itu udah istilah katakan maaf ya. Dan kebetulan si jenazah ini adalah salah satu penghuni apartemen di situ. Dan sering juga minta tolong ke saya gitu, kayak minta tolong beliin inilah, beliin itu kan. Udah kenal, udah deket lah, kayak interaksi sehari-hari juga sering di lobi gitu. Nah, semenjak dari kejadian nemuin jenazah itu banyak nih gangguan gaib nih Bang. Nah, semenjak nemuin jenazah itu ya banyak sih, banyak komplainan dari penghuni juga, penghuni lain yang mendapat gangguan-gangguan kasat mata gitu. Oh berarti nggak cuma Mas Awan doang nih? Iya. Penghuni lain juga? Hampir semua, satu lantai itu hampir semua mendapat gangguan kayak gitu. Oh di lantai berapa itu? Lantai 5. Lantai 5? Karena kebetulan unitnya beliau itu 509. Oke, apartemennya ada di mana nih? Di salah satu aja, Mas, Jakarta Selatan aja dah. Di Jakarta Selatan? Iya. Dan kejadian Bang Awan ini terjadi tahun 2015-2016. Oke, itu tadi ya sedikit gambaran dari cerita yang akan dibawain sama Mas Awan. Dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Awan, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Bapak itu sakit. Kalau aja kita ke dokter, mesti Bapak masih ada. Kalau waktu bisa diputer, kayaknya aku mau deh deket-deket Bapak terus, gak mau aku lepas. Bapak tuh buatku cinta pertamanya Saras. Dia bersyukur banget dia bisa jadi anak Bapak sama Ibu. Bapak tuh segalanya. Yud, Bapak beneran gak ono ya? Istirahat yo.
Gimana kalau besok ada apa-apa? Terus kita gagal maneh yut makamno bapak. Mending meriksa Mas Aras karo Mas Yudis. Aku lomba gagal jadi anak. Iki keluargaku, bapakku, keputusanku. Nggak kebayang sih kalau bapak sama ibu harus meninggal duluan. Oke, Bang Awan, sebelum cerita kita sambil ngerokok dulu ya. Siap. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Bang Awan sendiri ngerokok juga kan? Ngerokok. Ngerokoknya kayak gini masuk Bang? Sama, saya juga rokoknya kretek kok. Oh lagi kretek juga? Iya, kretek Oh, juga saya. berarti sama nih. Iya. Gue juga sekarang lagi ngerokok kretek juga. Dicobain, Iya. Mas Jamal. Bang. Siap. Oke. Gimana tuh cerita awalnya Bang Awan? Jadi awal ceritanya itu saya mutusin buat ngelamar kerja di Jakarta, ikut tes, modal nekat aja kan, jadi kayak nyiksa diri sendiri gitu loh Mas Jamal. Kayak mau ikut tes nih, misalkan pagi-pagi kita udah standby di terminal, otomatis kan kita udah tes, udah apa, dari Kemayoran kan pulang lagi ke Bekasi. Karena kita kan di Jakarta belum ada sepak terjang di Jakarta gitu, belum tahu daerah Jakarta. Tidurlah di terminal saya. Tidur di Iya, terminal. karena hari pertama saya dinyatakan lulus tuh interview, besoknya psikotesnya, cuma harus datang di lain waktu, di lain hari gitu besoknya. Jadi selang sehari. Nah saya kan waktu itu nggak punya tempat tinggal, nggak ada saudara juga. Gokil. Mutusin lah buat ngegembel di terminal. Waktu itu di terminal Bekasi Timur, di salah satu warung kopi. Saya beli kopi. Nah saya ngomong, Pak izin boleh numpang tidur nggak di sini? Boleh, emang mau kemana? Mau ngelamar kerja? Oh boleh katanya. Pas dia mau tutup tuh hari itu juga, saya mau tutup, dia mau tutup, saya masih ada di situ. Dia nanya, emang dari mana aslinya? Saya kan asli Ciamis. Nah kebetulan ternyata tukang kopi yang saya pintain tempat buat tidur itu ternyata orang Ciamis juga. Oh. Ya cuma beda kampung doang. Disaranin lah sama dia, emang mau nyari kerja di mana? Di Pancoran. Nah berhubung karena saya mikirnya, maaf ya karena belum ada pengalaman ikut tes-tes kayak gitu, jadi saya masih agak ragu sih sama diri saya sendiri gitu kan. Ditawarin lah, ya udah katanya kalau emang mau kerja ikut saudara saya aja. Di mana kata saya gitu kan. Ada katanya di usaha rumahan di daerah Pondok Betung. Nah, emang boleh kata saya. Boleh katanya, kok dia orang Ciamis juga katanya, orang satu kampung sama saya, saudara saya juga. Nah dari situ saya maulah. Saya nyangkanya gajinya itu bakal lebih besar gitu kan, makanya oke lah saya ikut gitu kan. Saya ikut nih katanya, cuma dikasih modal nomor telepon sama 1 kali ongkos buat jalan doang sama dia. Dikasih duit sama dia, dikasih nomor telepon, hubungi nomor ini kalau udah nyampe. Waktu itu pas keluar tol itu tuh Mas, yang arah ke Tangerang. Oke. Nah di situ saya turun, hubungin, dijemput lah sama saudaranya ada. Dijemput tadi itu juga, saya dibawa ke tempat kerjanya. Ternyata kerjanya itu di bidang servis jok sama servis sofa gitu, ganti kulit lah. Jadi kan kalau di sana itu dia nyewa kontrakan, cuman buat nyewa kontrakan itu buat tempat kerjanya dia gitu. Otomatis kan kontrakan itu berderet Mas, ada 4 pintu 5 pintu. Saya tinggal di tempat kerja itu, tempat kerja. Nah kebetulan pas saya udah lama kerja di situ, udah lumayan seminggu, kenal sama salah satu tetangga saya, kebetulan security di apartemen ini. Nah waktu itu kan saya minta kerjaan tuh iseng-iseng ke tetangga saya nih yang security ini. Kebetulan dia nanya, emang lulusan lu apaan? Katanya begitu kan. Kata saya SMK Kesehatan. Dia sampai bercandain,
kesehatan kok mau jadi security. Jangan bang, jangan security. Saya mah kalau security belum ada basic, belum ada pengalaman juga. Takutnya nanti malah jadi masalah kan di tempat baru kerja saya. Kata dia, ya udah deh besok gua coba nanya ya ke si Dodi. Kebetulan si Dodi itu kan istilahnya kayak supervisornya di housekeeping sana. Ya udah bang, katanya kalau emang perlu apa-apa, terus persyaratan apa-apa, omongnya dari jauh-jauh hari, buat saya persiapin. Lalu dari situ, udah tuh clear malam itu kan, cerita-cerita udah kelar. Nah selang 1 hari, beliau minta CP ke saya. Wan lu siapin CP ya, besok bareng sama gua ke apartemen, bawa CP lengkap. Oke bang, siapa apa aja CP-nya? CP lengkap aja kayak biasa. Udah saya siapin lah kayak semacam pelamar pada umumnya. Saya nanya, baju apaan bang? Kata saya gitu kan. Baju sopan aja, baju kayak biasa ngelamar kerja gimana sih? Gitu. Saya pakai kemeja kayak biasa. Saya udah ada gambaran nih buat masuk ke apartemen di bawah rumah tangga saya. Saya mutusin buat resign dari tempat kerjaan saya sebelumnya. Oke. Gitu kan. Nah besokannya saya berangkat sama Bang Mardi ini di apartemen ngobrol-ngobrol, tanya pengalaman lah, apalah. Emang saya belum ada basic. Nah alhamdulillahnya hari itu juga saya diputusin buat langsung kerja. Kebetulan yang pas area yang kosongnya itu di bagian lobi mas. Jadi kalau di sana kan apartemennya itu ada 2 tower, tower A sama tower B. Nah saya megang tower B bagian lobinya. Kalau di sana itu struktur kerjanya OB, cuma sebutannya housekeeping, job case-nya sama kayak OB gitu. Kayak yang di koridor, dia khusus dari lantai 2 sampai lantai 11 itu 1 orang yang megang. Dari lantai 11 sampai lantai 25 1 orang yang megang. Nah terus dari lobby sampai lantai 1 orang yang megang gitu. Jadi total keseluruhan di apartemen itu ada 25 lantai, 26 sama rooftop. Nah saya megang di bagian lobby, mulai kerja hari Rabu lah, Rabu. Ya berhubung masih perkenalan kan sama penghuni, ditegur, "Woi, OB baru ya? Apa housekeeping baru ya?" katanya. Nah ada salah satu penghuni apartemen mas. Yang baik, yang saya sebutnya baik lah, awal mulanya juga baik dia. "Mas, OB baru," katanya. "Iya bu," sebutkan namanya Bu Ati. Bu Ati, "OB baru?" "Iya ibu." "Oh," katanya, "emang dari mana sebelumnya?" "Enggak, saya baru ngelamar, belum ada pengalaman," gitu kan. Ada ngobrol-ngobrol. Apa ngalor ngidul lah, emang beliau ngasih makanan, terus ngasih duit juga buat, ini katanya buat cemilan, buat beli rokok juga tuh katanya. Baik orangnya. Nah dari situ beliau sering negor pas saya lagi jaga di lobi. Waktu itu kan pembagian shift di sana itu seminggu mas. Seminggu pagi, seminggu siang, seminggu malam. Gitu kan ada 3 shift. Jadi kalau pagi itu masuknya itu jam 7 sampai jam 2. Dari jam 2 sampai jam 9, 9 sampai jam 6. Nah dari situ saya sering ketemu beliau. Nah pas suatu ketika beliau minta nomor telepon saya. "Wan," katanya, "boleh nggak minta nomor telepon kamu?" "Izin bu buat apaan?" Kata saya gitu kan. "Saya kan tinggal sendiri," katanya. Kebetulan kan beliau emang tinggal di unit itu sendiri mas. Jadi dibeliin unit sama anaknya. Berhubung karena udah lama meninggal sama suaminya, dibeliin lah unit. Karena anggapan anaknya kalau di apartemen kan ada housekeeping, ada security, jadi bisa kepantau ibunya gitu. Kan. Nah dipinta nomor telepon saya kasih. Nah hampir dari semenjak saya ngasih nomor telepon itu, si Ibu A ini sering kontakin saya kayak, "Wan, minta tolong dong beliin ini," misalkan. Jalan kan. Kalau di sana tuh skemanya apartemen terus depannya itu jalan gede ada Indomaret gitu kan, minimarket lah. Nah, mungkin karena beliau malas jalan apa gimana kan nyuruhnya housekeeping. Kebetulan saya yang sering disuruh hampir tiap hari. Dan waktu saya libur pun dia tetap kontak saya, "Wan, polisi lagi di mana?" Biasa beliau kayak gitu. "Polisi lagi di mana?" Saya jawab, "Di kontrakan bu, saya kan hari ini off." "Ya, kirain jaga," katanya, "saya mau minta tolong." "Boleh bu, minta tolong apa?" "Minta tolong pasangin gas atau minta tolong beliin ini." Saya jalan tetap karena kan kebetulan kontrakan saya itu seberangnya apartemen, deket, jadi tinggal nyebrang doang gitu. Karena kan kasihan juga kan udah lanjut usia, kisaran umuran 60 dia, 60 65 lah. Nah dari itu dekat pas pertengahan saya kerja di situ, saya nikah mas. Nikah, beliau tahu. Nah pas suatu ketika beliau mau kontrol, saya diajak tumben-tumbenan.
Wan, polisi lagi di mana? Siapa? Izin, saya lagi off, kata saya gitu kan. Bisa anterin saya kontrol nggak buat bantuin saya bopong nanti dari mobil? Karena kan beliau itu emang punya riwayat sakitnya, sakit komplikasi mas. Jadi diabetes, terus kayak darah tinggi, udah aku semua lah istilahnya. Saya antar lah. Nah beliau ngasih HP ke saya. Waktu itu disebutin merek HP-nya. Gak apa-apa, sebutin aja. HP-nya Evercross waktu itu saya beliau ngasihnya. Beliau ngomongnya, Wan, waktu itu kan saya nggak ngasih kamu kado nih, ini hadiah dari saya, katanya. Masih ada HP-nya di rumah. Nah, apa dari saya nih buat ucapan terima kasih, katanya, selama ini kamu udah bantuin saya. Nggak usah, kata saya, nggak usah repot-repot begitu. Udah terima aja, katanya. Kamu kan HP-nya masih zaman SMS itu, udah nggak zaman itu, harus ganti. Dengan berarti saya terima lah, senang juga kan. Nah, dari situ beliau sering kontak lewat HP itu. Pas suatu ketika selang seminggu beliau hilang kontak nih mas sama saya. Hilang kontaknya itu dari jarak yang biasanya tiap hari beliau minta tolong ngontakin saya, nggak ada. Nah saya sampai nanyain kan ke security yang jaga, pas besoknya kan saya ada jadwal masuk siang. Saya nanya, Bu Ati kelihatan nggak turun dari ininya? Nggak ada, kayaknya dia pergi deh. Security yang jaga kata Siping teman saya. Udah hampir seminggu nggak ada, tetep kayak hilang kabar aja gitu. Nah tiba-tiba pas minggu besoknya kebetulan saya di rolling lagi masuk pagi itu jam 2, berhubung karena saya dulunya emang sering nyari job sampingan ya. Jadi pulang kadang-kadang saya jam 5, jam 6 gitu. Karena kan siapa tahu penghuni ada yang nyuruh gitu kan. Saya main dulu tuh di lobi nongkrong ngobrol sama security yang jaga. Nah selang jam 4 saya lagi ngobrol tuh, beliau datang dari taksi dan keadaan pucat mukanya. Iya, buat ini saat datang dari taksi, turun, saya bantuin, saya tegur. Sorry Bu, saya dari mana aja, kata saya gitu kan. Setelah seminggu ini kelihatan, ya Wan, kata beliau. Saya sakit, katanya. Udah dirawat nih, kebetulan anak saya juga pulang. Waktu itu kan anaknya yang di Rusia 1 nih, Belanda 1. Ikut suaminya dua-duanya. Terus Ibu sekarang mau ke unit, kata saya begitu. Iya, kata. Mau dibantuin nggak? Kebetulan kan kalau di lobi itu ada fasilitas satu kursi roda buat penghuni yang yang pulang mabuk gitu kan. Jadi kita bisa bantuin kan naik ke atas. Nah kebetulan dia, nggak usah Wan, udah biarin, saya sanggup kok, katanya. Udah kita dampingin naik ke liftnya, ke lift yang sama karena dia nggak pernah mau gonta-ganti lift. Gitu. Kalau di sana tuh lift ada 4 lift mas, ada 4 A, B, C, D. Jadi yang 3 ini dulunya pernah trouble. Kebetulan beliau tahu. Dan beliau juga ada di salah satu lift yang 3 ini, trouble, macet, mati kan tiba-tiba. Nah beliau kapok, nggak mau naik lift itu lagi, makanya dia khusus satu lift gitu. Walaupun lift itu dipakai sama orang, dia mendingan nungguin lift itu gitu. Nah dia naik ke unitnya, saya dampingin. Udah dari situ hari itu juga kan berhubung emang nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyuruh, saya pulang lah sore. Besokannya saya masih masuk pagi, aman tuh nggak jadi apa-apa. Nah besoknya lagi saya langsung naik ke malam. Langsung masuk malam minggu besoknya mas. Minggu besoknya saya langsung dapat malam. Saya jaga waktu itu dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi, karena kan long shift 2 jam. Teman saya izin pulang duluan karena anaknya sakit. Saya masuk. Kalau di sana itu jaga malam itu 1 housekeeping, 1 security. Jadi 2 orang per malam itu. Nah yang ini mulai kejanggalannya mulai terjadi nih mas di malam itu. Gimana tuh? Nah jadi pas malam itu di atas jam 11 beliau temen-temenan turun. Cuman turunnya itu kayak nggak biasa ya, kayak nggak biasa. Kebetulan saya lagi dijaga di lobi, saya lagi ngelobi daster kan, kayak semacam ngepel. Nah beliau tiba-tiba, kan biasanya kalau lift kebuka turun terus pintunya kebuka ada bunyi itu mas, ting gitu. Itu enggak. Yang biasanya pintu akses itu kalau ditempelin, kalau enggak kan kalau dari dalam dipencet tombolnya tuh buat kebukain slot otomatisnya. Kalau dari luar pakai kartu akses. Nah itu biasanya kan bunyi cetrek katanya. Otomatis kan kalau emang bunyi saya juga pasti denger dong. Karena saya sepi ya. Sepi ya. Kedua, polisi saya juga ada dalam lobi, lagi ngelobi, lagi masuk malam. Tiba-tiba kan meja resepsi itu panjang mas, panjang. Jadi si security itu standby di sini kalau malam, duduk standby nulis jurnal apa di situ semua kegiatannya.
Nah tiba-tiba tanpa ada suara lift, tanpa ada suara cetrekan pintu otomatis, buat ini ada di depan. Tiba-tiba, ini buat ngopi. Nah saya tegur dong, karena saya kan biasa sama dia bercanda, kata buat teguran. Malam bu, tumben turun nggak sih? Cuma dia nggak jawab mas. Dia langsung balik badan, ngeloyor. Kan kalau security megang akses satu tuh, dibukain lah si Panji berdiri, bukain pintu akses otomatis cetrek. Silakan bu, katanya. Baliklah, ditinggal sama si Panji. Cuman saya dengerin, nah lama amat naiknya nenek-nenek. Pas saya tengok udah nggak ada di ruangan lift itu. Padahal kan nalarnya gitu ya mas. Kalau emang beliau masuk lift, kedengeran dong pas pintunya kebuka, ting gitu. Nah ini enggak, tiba-tiba tahu-tahu si liftnya itu udah naik aja, tanpa kedengeran suara lift kebuka. Tapi ada lift, ada tandanya tuh lift. Iya, liftnya lagi jalan, cuma kedengeran pintu kebuka gitu. Udahlah, saya nggak hirauin. Beliau itu biasa ngasih makanan itu kelas menengah ke atas gitu. Makanya kan Panji ini security yang jaga bareng sama saya pas malam itu ngomong, tumben-tumbenan nih nenek ngasih makanannya makan kebon mulu, katanya begitu. Kebon mulu. Itu kan kayak kacang, ubi, singkong itu kan sebutnya kalau maaf ya kalau mau orang, tapi nyablak kayak gitu orang sebutnya makanan kebun gitu. Oh iya. Iya, jadi tumben-tumbenan ngasihnya itu. Jadi yang buah-buahan yang matang dikubur gitu. Kayak kacang kan dikubur matangnya. Terus singkong dikubur juga matangnya. Ubi dikubur juga matangnya. Nah, itu semua yang makanan yang matangnya dikubur itu dikasih ke kita. Cuma dikasihnya itu biasanya beliau sopan, Mas. Sopan terus baik. Jadi kalau merinding gitu. Kalau masih makanan itu ditata kayak ini kue-kue dikumpulin, disortir lah kalau bahasa itu enggak kayak bruk kayak dilempar gitu, dia acak-acakan kan di piring itu. Udah mengasih-ngasihkan ambak-ambakan begini kata teman saya begitu. Makanya kebun, mau makan nggak? Lu mah dikasih makanan bukannya bersyukur, protes baik saya gitu kan. Iya. Tapi makan kebun begini kasih ke gua katanya. Mana malam-malam lagi katanya. Bagian sih bakal ngopi kata saya gitu kan. Kita makan. Enggak tuh, nggak ada kejanggalan lagi. Kejanggalan cuma itu malam itu. Dan itu kejadian 3 hari berturut-turut 3 malam. Ngasih makanan itu? Iya, 3 malam berturut-turut. Besoknya cuma beda menit doang, beliau turun lagi. Rollingan itu kan seminggu. Nah, saya otomatis kan besoknya saya masih masuk malam dong. Normal, waktu itu masuk jam 9:30. Udah shift normal juga, nggak ada lemburan. Beliau turun lagi jam 11 lewat seberapa detik gitu, cuma beda dari malam sebelumnya. Ngasih makanan yang sama, dengan keanehan yang sama, tanpa ada suara lift, tanpa ada pintu akses dipencet, tiba-tiba di depan lah ya. Ngasihnya juga sama, kayak flashback aja kayak hari kemarin. Cuman keadaannya waktu itu kan saya lagi ngelobi daster. Nah waktu itu saya lagi curi-curi waktu buat ngerokok di luar. Kan kalau di sana tuh area lobi kaca semua mas. Iya. Dari luar kan otomatis kelihatan siapa yang datang. Nah itu posisinya kan saya duduk sebelah sini nih, jadi sejajar sama si Panji, cuma si Panji dalam, saya di luar. Jadi cuma ngelihat pas beliau ada berdiri di situ aja, nggak ngelihat tetangga dari mana gitu kan. Nah dari situ dilihat lagi makanannya sama dengan makanan sebelumnya yang tadi malam dikasih. Nah kan begini lagi wae kata teman saya. Lu mah mau makan nggak mau buang, nggak saya begitu kan. Saya juga kesel kan, orang nggak ada bersyukurnya pisan dikasih protes baik kan saya gitu kan. Iya. Nah kata si Panji, lu makan kan dewe kan ogah gua makannya. Seret tenggorokan gua makan ubi malam-malam, kentut yang ada gua kata. Panji begitu. Lu kan maaf ya orang-orang Betawi kan nyablak. Iya, nggak apa-apa. Yang bahasa begitu dia. Aman. Kentutmu ntar gua sepanjang malam ogah kan makan ubi, orang kira-kira bisa nenek-nenek katanya. Ngomel. Kan biasanya emang mungkin ngasihnya duit terus roti, si Panji berharapnya itu. Iya. Pas dikasihnya makanan kebun, kayak dia ngomel. Kira-kira bisa dikira kita ayam kali, ayam kotok kalian makan beginian. Udah sih Ji makan. Saya makan, saya cuma makan kacangnya doang, saya juga. Karena seret kan takutnya. Iya. Jelang malam lagi, subuh masih lama kan. Malam besoknya, malam terakhir, sama juga makannya kayak gitu. Jadi semua makanan yang 2 malam betul-betul dikasih, malam ketiga juga sama. Posisi acak-acakannya sama, posisi beliau datangnya sama, posisi naruhnya juga sama. Caranya kayak gitu. Jebret gitu kan, ngopi udah. Nah besoknya saya kan masih masuk malam, saya nggak langsung pulang waktu itu karena waktu itu ada salah satu penghuni yang minta tolong dibersihin apa unitnya. Jadi kan saya standby dulu nunggu beliau pergi ke kantor baru saya masuk ke unitnya.
Nah pas pagi-pagi, kan saya masih ada di lobi tuh mas, karena belum pulang, habis jaga malam. Pagi-pagi kan penghuni pada turun, pada mau aktivitas ke kantor, pada komplain semua. Kenapa? Nah dari lantai 5, itu semua, hampir semua komplainnya sama. Pak, bisa tolong dicekin nggak ke lantai 5? Itu bau banget bangke. Takutnya ada bangke tikus, kalau nggak bangke kucing, peliharaan penghuni lain. Ke security komplainnya, cuman keadaan saya di lobi, saya dengar dong. Karena saya waktu itu ngumpet di janitor. Ngumpet di janitor sambil minum kopi. Nah terus Pak Jamal kontak si Budi. Pak Jamal. Iya. Pak Jamal, Dandru security. Iya. Dandru security itu ngontek si Budi. Jadi si Budi itu kebetulan beliau masuk pagi, udah naik ke koridor di kontak. Wud, tolong cekin tuh di lantai 5 komplainan dari penghuni lain nih. Ke janitor, ke TD, tadi itu tangga darurat. Ke TD, ada bangke nggak? Emang apa? Kata si Budi. Itu tuh bau bangke lantai 5. Disisir lah sama si Budi hari itu juga. Ternyata nggak ada. Nah si Budi pas istirahat jam 12 hari yang sama ya, turun ke lobi, ngomonglah ke security, Pak, emang komplainannya kayak gimana dari pagi? Kata penghuni sih udah bobot bangke di atas. Emang ada bangkainya, Bud? Kagak ada, Pak. Cuman bangkainya itu dari unitnya Bu Ati. Di lantai 5 paling ujung, deket koridor, deket balkon ujung, balkon koridor ujung. Yang bener loh. Ngeliat nggak Bu Ati lewat ke bawah? Nggak ada katanya, waktu itu doang dia naik ke atas terus ngasih makanan. Itu juga malam-malam ngasih makanannya. Ngomong ke si Panji. Malam-malam. Berarti ada dong di unitnya? Ada. Ah, gua cek katanya. Jangan dulu katanya. Masa lu main gedor gitu aja, dia komplain ke penghuni, ke manajemen, kata Pak Jamal gitu kan. Ya udah gini aja katanya. Kita nunggu komplainan berikutnya lagi, harus ada nggak komplainan. Kalau masih ada, biasanya kita koordinasi sama manajemen. Nah untuk hari itu kita nggak tanganin tuh komplain-komplainan penghuni. Yang hari pertama. Karena kan nyangkanya udahlah mungkin bangke tikus. Besoknya lagi komplainannya sama. Malah makin brutal penghuni komplainnya. Pak, saya kan kemarin udah komplain. Kok komplainan saya belum ditindak sih? Masih aja bau bangke koridor saya. Gak enak banget. Pas buka pintu bau buat bangke. Kata. Semua kan ngomongnya kayak gitu. Jadi inti pokoknya bau bangke lah komplainnya kayak gitu. Nah pas hari kedua itu komplainan dari pihak security, coba koordinasi sama manajemen. Bisa nggak Bu kalau kita pinjam kuncinya Bu Ati, ada nggak gitu serepnya? Kalau kita cek ke unitnya karena sumber baunya dari sana. Nah kalau manajemen kan istilahnya masih menjaga privasi si penghuni, karena kan beliau statusnya itu pemilik, bukan penyewa ya, pemilik. Nah, dari manajemen nggak ngizinin tuh pertamanya mas. Nggak diizinin. Nggak boleh Pak, nggak bisa katanya. Itu kan udah dibeli unitnya. Otomatis kita nggak megang kunci salinan. Nah kebetulan kan kalau beliau itu 509, yang ini 508. Nah ini masih kosong nih, yang sampingnya. Masih belum ada yang ngontrak, belum ada yang beli gitu. Otomatis kan posisinya masih di manajemen. Pak katanya, salah satu manajemen nyaranin, Pak gimana kalau kita lihatnya dari balkon yang unit sampingnya, gimana? Bisa nggak kata? Yang mana kita tahu katanya, kita aja nggak tahu tuh pintu balkon Bati kebuka apa enggak. Udah coba aja dulu Pak, kata manajemen. Ada nggak kuncinya? Ada nih, dipegang katanya. Dikasihlah ke pihak security. Nah dari situ 3 security itu Pak Jamal, terus Pak Ipik, sama si Pak Ipik ini yang mobile, yang tugasnya patroli, sama si Budi. Si Budi itu housekeeping yang megang koridor atas. Tugasnya beliau sama salah satu manajemen perwakilan. Nah dari situ pihak security yang buat pengecekan masuk lewat 508 diintip lah dari balkon. Kebetulan wah kagak ditutup Ki katanya pintu balkonnya. Lihatnya kan pertama ngintip gini, dibuka coba tengok Pi katanya. Diintip lah, pas diintip si Pak Ipik naik ke pagar balkon, ternyata beliau udah nggak ada buat ini. Yang dilihat posisinya seperti apa tuh? Nah posisinya kan kalau di sana tuh, ini kan balkon nih mas, ini pintu balkon nih, ini pintu kamar mandi, ini kan balkon segini nih kecil. Nah kita ngintip dari sini, loncat ke sini kan kelihatan tuh, posisinya itu setengah badan ke kamar mandi, setengah badan udah keluar kamar mandi, karena posisi tangannya juga lagi ngeraih. Jadi kalau di sana kan lemari furnitur yang nempel di tembok, bawah tuh meja TV. Nah yang satu tangannya begini, yang satu begini. Nah lihat, astagfirullahaladzim katanya, Bu Ati meninggal. Yang bener lu Ki? Iya. Nah dari situ udah kita nggak berani tindak apa-apa dulu tuh mas. Kita tinggal di keep dulu tuh.
Nah, kita istilahnya koordinasi sama manajemen, sama semua regu security, sama skipping koridor. Nah, kita koordinasi di lobi, gimana nih baiknya, mau kita tangani sendiri apa melibatkan pihak kepolisian. Itu koordinasi. Hari itu juga tuh yang pas ada penemuan. Nah, dari pihak manajemen ngomong, Pak, ini takutnya ada modus kejahatan. Namanya Bu Ati kan tinggal sendiri di unitnya. Gimana kalau coba kita koordinasiin itu ke polsek setempat, polsek terdekat, polsek kebetulan deket waktu itu, Mas. Jadi belakang apartemen itu ada kodim sama polsek. Kan deket tuh, cuma 15 menitan udah datang. Nah, dari situ datanglah pihak kepolisian hari itu juga, rapat ke lobi, terus dari pihak manajemen nyampein temuannya sampai dipoto kan, naiklah bareng-bareng semua lewat lift barang sampai bawa kantong jenazah. Naik, kita dobrak pintunya, susah tuh pertama karena sama dia di slotnya yang begini yang nyantel, jadi nyangkut. Nah, salah satu dari security, coba Pak, katanya bisa nggak masuk lewat balkon. Masuk lewat balkon belakang yang tempat ngintip tadi, loncat masuk, dibuka pintunya, ternyata bener di situ berarti udah misalnya maaf ya udah jadi kalau sana mah udah aduy, jadi kalau diangkat dikit juga udah ya ilah pada copot tuh tangannya. Soalnya kan pas penemuannya itu beliau dari badannya itu ngeluarin cairan kuning bercampur sama kayak, terus kecampur sama kamar mandi dari dalam air kering, jadi si cairan itu ikut kering juga. Nah, posisinya itu begini, nempel di ubin, di sterilin area dulu sama pihak kepolisian, olah TKP. Ternyata emang nggak ada tuh tanda-tanda kejahatan atau modus-modus kekerasan dan lainnya. Nah, itu kan pas udah steril tempat tuh, udah katanya angkat aja Pak, kata. Nah, kita angkat, pakai handphone juga, tuh ketinggalan Mas, sebagian organ tubuhnya yang ada ketinggalan. Karena kan nempel sama cairan yang kawan tahu sendiri lah, kalau cairan dari badan kita jatuh ke tembok kering kan lengket tuh. Iya. Pas diangkat sebagian kuping ini kan ketinggalan. Terus sebagian kulit tangannya ketinggalan juga, kulitnya gitu kan. Emang udah agak hitam, agak bau sih, udah bukan agak lagi, emang udah bau. Diangkat, dipindahin ke kantong jenazah, dibawa. Nah, dari situ polisi pertama nggak ngeh, karena kan beliau juga ngangkatnya begini, buang muka. Mungkin enek ya, maaf ya, enek. Diangkat, buang muka, langsung dimasukin. Dari security, udah katanya untuk housekeeping tuh bagian kerukin itunya, katanya cairan-cairannya sterilin. Jadi ada yang nyiram, ada yang ngelap, ada yang kape. Waktu itu saya waktu itu giliran nyiram karena saya nggak mau pegang kape. Kalau kape kan otomatis deket banget tuh gini. Kape itu Mas yang buat ngerukin cat ya. Iya. Dikerukin begini. Nah, ternyata housekeeping yang nemuin, Pak, ini kupingnya ketinggalan. Kupingnya masih nempel di ubin kupingnya. Terus pas dikerukin lagi, lah kulitnya juga katanya. Kulitnya ini nih ternyata. Jadi cuma segini doang, kompal. Sininya juga ada salah satu yang ketinggalan juga. Nah, diingetin lah, Pak, organ tubuhnya ada yang ketinggalan, gimana mau setin apa enggak? Masa sih ada yang ketinggalan? Tapi kayaknya enggak. Cek lagi itu jenazahnya utuh apa enggak. Pas dibuka, itu balikin, emang iya nggak ada kupingnya satu. Jadi ketinggalan, disatuin lah organ-organ yang ketinggalan tadi, langsung dibawa sama pihak manajemen, sama pihak kepolisian. Saksiin juga sama pihak manajemen, security, terus housekeeping juga ada. Jadi pas olah TKP itu Mas, semua polisi ya, waktu itu kan polisi ada 3 orang. Yang satu penyeterilan area, jadi steril, jangan kita pun housekeeping, terus security di dalam masuk. Yang ada itu pure hanya security sama polisi di dalam, pengecekan dari mulai kamar, terus barang-barang beliau, maaf ya sampai ke jenazah beliau, tuh pengecekan semua, olah TKP lah. Alhamdulillah nggak ada temuan kekerasan atau enggak kriminal eksternal gitu kan, nggak ada. Nah, kebetulan si polisi ini, salah satu polisi nanya ke security, terakhir kali beliau dilihat tuh kapan gitu kan. Itu jawab seminggu yang lalu kurang lebih. Beliau katanya sakit, pulang dari anaknya habis dirawat, naik ke unitnya, dari situ udah nggak turun-turun lagi. Kalau yang dilihat di rentan waktunya lagi
seminggu ke belakang pas beliau turun taksi itu masih ada ketangkap di CCTV. Masih ada. Jadi polisi nyimpulin ini di atas seminggu meninggalnya ya. Nah, makanya kita tahu tuh durasi beliau, jangka waktunya dari meninggal sampai diketemuin itu berapa dari polisi, itu dari olah TKP gitu. Anaknya masih ada nih dalam unit anaknya, cuman dari manajemen sebelumnya udah, Bu, ini kan si ibu meninggalnya di sini, mau nggak kita bikin selawatan atau nggak yasin yang kecil-kecilan. Hari itu juga ya pas sudah tempat udah steril semua, udah bersih tuh, nggak mau katanya. Maaf ya kalau beliau kan dulunya emang non muslim. Kamu itu kan bukan kepercayaan saya katanya. Kamu punya kepercayaan kamu masing-masing, saya juga punya. Nggak usah ngatur-ngatur. Pertama, wah kayak gitu ngotot lah orangnya. Dia kan anaknya langsung ngomong tuh, udah yang mau katanya ambil aja. Yang mau barang-barangnya, kecuali barang-barang elektronik yang masih kepake ya, kayak TV, terus kayak kulkas, kayak apa itu jangan. Cuma kalau kayak kasur, terus piring kecil, terus sendok kayak semacam kayak gitu, bawa aja kayak yang mau. Ya udah kita mau kan semua kan, housekeeping, security pada mau semua, pada kumpul tuh, pada bantuin ngelong-ngelongin barang, ditaruh di TPS, tempat pembuangan sampah di pojok. Jadi posisinya itu ini kan misalkan gedung nih, di belakang itu ada TPS buat penampungan sampah dari per koridor. Kita di situ semua jemur. Nah dari pas lagi ngangkutin barang, si Panji yang si Panji security yang waktu itu jaga sama saya, dia, Wan, lu inget nggak 3 hari ke belakang, berarti ngasih makanan ke kita. Pihak kepolisian tadi ngomongnya ini ninggalnya kalau nggak seminggu lebih, nggak mungkin di bawah 1 minggu karena keadaannya udah hancur. Nah saya juga baru lah, iya ya, kalau dari 3 hari ke belakang nggak mungkin ninggalnya masih udah hancur begitu. Terus gimana sih? Ya gue gimana ini katanya. Takutnya juga tuh udah mulai parno lah istilahnya kan. Gini aja Wan, kita kelarin dulu nih angkutin barang-barang. Kalau udah kelar kita ntar minta tolong engineering katanya. Bisa nggak? Lalu kan security, gue mau OB, gue mau keamanan bisa aja minta tolong. Ya nanti gue yang ngomong dah. Nah, kita kelarin dulu tuh nurunin barang beliau. Pas udah kelar, gimana jadi nggak? Ayo katanya jadi. Nah kita langsung ke ruang engineering. Nah, waktu itu kan engineering itu ngerangkap sama pemantauan CCTV. Oh, mau lihat di CCTV nih? Iya. Oke. Karena penasaran. Ayo Ji, ayo. Masuklah kita ke ruang engineering. Si Pak Gandhi, namanya Pak Gandhi. Si Pak Gandhi boleh minta tolong nggak? Tolong apaan sih lo? Mau muter CCTV dari tanggal sekian, jam sekian sampai tanggal sekian, jam sekian. Mau ngapain katanya? Lu mah apa baik kata Pak Gandhi gitu kan. Ini ada hubungannya ya yang nenek atas ya katanya. Kagak ada, udah puter aja kata si Panji gitu. Bener nih ya, jangan disebarluasin kata. Kagak. Ntar manajemen tahu gua ini pecat kata Pak Gandhi gitu. Agak apa ini aman, gue cuma lihat doang lo, flashback doang. Diputer lah dari tanggal sekian tuh yang pas buat pertama tuh, dari 3 hari berturut-turut itu diputer. Ternyata kalau di CCTV itu nggak nampak beliau. Jadi kayak seolah-olah kita nih bukain pintu, orangnya yang dibukainya nggak ada gitu. Terus kayak seolah-olah saya malam Bu, yang tentunya nggak ada. Nah itu pun yang kayak ilustrasi saya lagi megang piring beliau nih, lagi makan kacang, itu nggak ada piringnya kalau CCTV. Makanannya juga nggak ada. Nggak ada. Cuman pas hari itu ya kita kayak merasa lagi megang piring, lagi makan, udah biasa aja, gitu kan. Karena emang berasanya kayak beneran aja, kayak makan kacang, makan. Apa si Panji ngomong-ngomong, seret banget gua ini makan ubi, deh bocah katanya, gitu kan. Berarti dia emang makan juga dong ngerasa. Nah sedangkan pas diputar CCTV, orang gila lu berdua ngapain itu katanya, buka pintu kalau ada orangnya kata Pak Gandhi. Dibuka sama Gandhi sama si Panji, pas kasih Panji kan kayak gitu dia. Tepin akses, silakan Bu. Tepin akses lagi, silakan Bu. Nah sedangkan orang yang masuk aja nggak ada gitu. Nah, kita ngerasanya kita tuh buka pintu buat beliau gitu. Kan sempat ada makanan sisa tuh. Itu kalau makanan sisa dari POV Mas Awan itu diapain, dibuang kah atau di mana? Kalau saya karena paginya harus steril ya, kalau mau serah terima itu, jadi makanan sisanya itu saya buang dulu ke tong sampah. Cuma piringnya saya serah terimain ke anak yang pagi waktu itu. Waktu itu kan saya juga malam, otomatis kan serah terima pagi. Nah saya sampein ke housekeeping pagi, Bang kalau Bu Ati nanyain piring di atas kulkas ya. Ya.
Udah cuma gitu doang, tanpa dilihat. Oh, tanpa juga ngasih langsung. Nggak ada, cuma Oh, ya, paham. cuma saya udah kasih di atas kulkas, udah saya tinggal di janitor. Iya. Saya tinggal, cuma saya terima. Itu yang di atas kulkas, piringnya Bu ini ya, kalau nanyain kasih aja. Iya. Udah cuma itu kayak gitu aja terus. Nah, ternyata pas di CCTV itu nggak ada. Bener-bener piringnya pun nggak ada ya? Nggak ada. Piring, makanan, sampai ke kacang yang bekas kita buang itu kulit kacang. Apa saya penasaran, saya lihat lagi ke Sulo kan sebutnya. Yang tong sampah gede itu Sulo. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bungkus kacangnya pun nggak ada. Anehnya di situ. Nah, dari situ kan, wah, nggak beres tuh. Terus kita kemarin makan apaan? Kacang goib kali. Gitu kan kata Gandhi. Si Panji. Kata Pak Gandhi. Oh, Pak Gandhi. Iya, karena si Panji ngomongnya ke saya. Pak Gandhi dengar di belakang. Terus kita kemarin makan apaan ya, Bu? Lu tuh. Kacang goib kali lo. Terus jemput lo sama dia lo. Udah kasih kacang lo kan, katanya. Kata Gandhi gitu kan. Dibercandain sama Pak Gandhi. Lu ngadang-ngadang mulu, Ki. Nah, dari situ, Pak Gandhi, boleh nggak saya minta salinan videonya gitu. Ada, waktu itu ada. Salinan CCTV. Oke. Ada dia bilang. Nah, Nih, ada gak nanti nih? Nggak dibawa siapa. Tapi kalau misalkan nanti nggak ditampilin ya itu karena ya kita menjaga privasi aja ya. Iya. Bang, sambil di Oh iya, ini promo mati lagi nih. lah. Iya. ini Saking kenapa lagi nih? seriusnya. Saking serunya ini. Ini ya. Terus abis itu? Nah, dari pas udah kita pemutaran CCTV di engineering, yang saya minta salinannya cuma udah dikip. Karena waktu itu sehari sesudah penemuan beliau, kita itu ada meeting perwakilan dari setiap tender gitu. Kalau dari housekeeping sebutnya supervisornya, terus dari security dan do-nya gitu kan, atau enggak chipnya. Meeting lah kecil-kecilan sama manajemen. Yang meetingnya itu isinya sebisa mungkin kejadian ini dikip, jangan sampai keluar, apalagi masuk ke media sosial, begitu kan. Udah dikip, udah tuh nggak ada kejadian apa-apa. Selang 2 hari nggak ada kejadian apa-apa, Mas. Nah, udah selang ketiga harinya itu udah kejadian gede. Saya waktu itu dapat jadwal schedule pagi, jaga di lobi juga. Pagi saya udah masuk, udah standby, lagi aktivitas seperti biasa kan, lagi ngelobi, lagi nyapu, lagi ngepel. Penghuni kan berat turun, mau aktivitas juga. Pada komplain lagi. Kenapa tuh komplain? Nah, komplainnya, Pak, itu lantai 5 ada apaan sih? Ada penghuni baru ya? Penghuni baru, kata Pak Jamal. Pak Jamal waktu itu nge-backup anggotanya yang lagi istirahat di lobi. Kenapa emang, Bu? Dari semalam sampai pagi apa sampai subuh tuh katanya. Di koridor kayaknya udah orang beneran mandir mulu katanya. Terus semua pintu ketok-ketok. Gitu. Nah, ternyata si housekeeping yang malam teman saya ngomong juga ke saya besok pas saya serah terima. Dol, kata kan si Endol, Mang Endol. Dol, kalau ada komplain dari penghuni, yain aja dulu, jangan disebarluasin ya. Emang kenapa? Nah, saya sampein lah komplain penghuni ke beliau biar beliau tahu. Nah, ternyata beliau juga punya cerita. Tahu nggak? Pas malam, kemarin malam, kan lu masuk pagi, gua malam. Nah, pas malam itu lift ke lantai 5 itu nggak berhenti aktivitas sampai jam 5, padahal nggak ada orang. Maksudnya gimana nih, kata saya gitu kan. Kalau gua ngomong, katanya, tadi malam sampai kencing berdiri bisa gua kalau gua diperhatiin mulu tuh lift. Emang apa sih? Itu lift dari mulai di atas jam 10 sampai jam 5, pokoknya menjelang azan itu nggak berhenti aktivitas. Lift yang mana? Itu yang bisa dipakai sama beliau. Yang bener loh, saya gitu. Agak percaya lu tukeran sama gua, lu masuk malam, gua masuk pagi, katanya. Jangan begitu lu sama teman sendiri, begitu lu mah. Gua ada katanya rekamannya, ditunjukin sama dia. Yang bener, Mas. Jadi di lobby nih, pintu kebuka kayak orang keluar. Naik lagi ke lantai 5, ting bunyi. Pintu kebuka. Turun lagi ke lobby, pintu kebuka. Terus saya kayak gitu bener mandi lift. Lift yang biasa beliau pakai. Tapi kali ini bunyi. Iya, bunyi kali. Iya, kayak normal aja, kayak ada orang keluar masuk gitu. Cuma nggak ada orangnya. Sampai pagi itu kayak gitu terus. Sampai Sindol. Pertama kan lagi ngelobi. Perhatiin sama dia. Nah, dia sampai nggak ngelanjutin ngelobi dasternya. Kabur keluar, jaga di luar dia standby ujung-ujungnya.
Nah besokannya itu kan pas saya ngomong itu hari Jumat. Hari Oke. Jumat kan menjelang pelaporan shift tuh. Mm. Saya langsung loncat ke shift 3. Jadi jumping kalau misalnya. Shift malam. Iya, shift malam itu shift 3. Jaga malam lagi, hari itu ngalamin sendiri. Gimana? Pertamanya yang saya nggak percaya tuh cerita Sindol, baru percaya pas dia nunjukin video, ceritanya sama. Jadi kalau saya kan lagi waktu itu di sana kan ada kursi mas buat tamu, kursinya huruf U gitu, letter U. Saya kalau lagi nyantai duduk situ. Otomatis kan pandangan kita ke depan, itu meja resepsionis, ke samping ruangan lift, sekitaran jam 12-an kalau udah nyantai. Saya duduk di situ, ting, saya kira ada yang turun, saya langsung berdiri kan, nggak enak, takutnya penghuni. Ada yang turun, duduk lagi, naik lagi, ting, di atas kebuka, kan kedengeran tuh tetap pelaku di atas. Hah, lantai 5. Nang, waktu itu kan si Nanang, yang security-nya Nanang nih, beda lagi Panji, orang Bandung. Kenapa katanya? Perhatiin dalip katanya. Kok bolak-balik ke lantai 5 mulu ya? Kita biarin aja dah. Dia lagi nunjukin kali. Dia mistis mulu kan dia mau mikirnya. Ada tikus lari juga sebutnya mistis. Gitu kan. Makanya pas saya tuh lu perhatiin dalip bolak-balik dulu ke lantai 5. Ya biarin lah, nggak usah di ini. Mungkin dia lagi nunjukin eksistensinya, masih ada di sini kali. Apa baik eksistensi kata saya gitu kan. Iya, kesal ya, lama kesal kan udah mah. Lu mah bukannya nenangin malah nakutin. Kita tuh jaga di sini malam berdua gitu kan. Jangan bikin parno lah gitu ya. Pergi saya keluar. Besokannya saya masuk malam lagi. Nah dari situ udah tuh aktivitas terus mas sampai pagi. Karena saya udah jengah ya, bukan sejam 2 jam aktivitasnya saya biarin aja lah. Bagian lu mau meramahan itu terserah lu dah. Ya tinggal aja aktivitas seperti biasa, emang gak ganggu. Cuman mainan lift doang. Kayak turun, naik lagi ke lantai 5, turun, naik lagi ke lantai 5 Gak gitu. berhenti itu. Gak berhenti gitu terus. Kayak buka, ketutup. Itu bersamaan sama komplainan penghuni yang tadi. Itu penghuni komplain selama seminggu berturut-turut. Yang suara koridor berisi. Kan kalau di koridor itu kecil nih. Segini lah. Kalau kita jalan pakai sendal teplek aja kedengeran. Ketoprak gitu. Nah ini penghuni komplainnya. Satu katanya suara ada yang murah mandir. Kedua hampir semua pintu tuh digedor. Nah menjelang subuh suara pintu janitor itu kayak dibanting geder. Kalau di tiap lantai itu kan kalau di sana ada satu ruangan namanya janitor, pembuangan sampah. Jadi setiap semua unit yang satu lantai itu buangnya ke satu ruangan itu nanti diambil sama OB gitu, dibersihin dibuang. Nah janitor itu tiap jam 4 lewat pokoknya menjelang berhenti dah tuh suara-suaranya. Pasti dia ngebanting ngebanting janitor. Tapi nggak ada penghuni yang coba ngecek ngintip. Ada. Iya. Apa nih kata? Nah itu anehnya katanya kayak suara janitor dibanting, cuma pergerakannya nggak ada. Suara pintu nih jeder dibanting, tapi pas dibanting pintunya diem. Gitu kan suara ketoprak orang ke arah lift, balik lagi ke arah lift, kayak gitu ya terus. Cuman orangnya nggak ada. Jadi semua itu cuma suara berisik. Kayak orang lagi aktivitas cuma nggak ada pergerakannya. Semua komplain penghuni kayak gitu. Nah berhubung karena udah seminggu nih komplainan yang sama, terus pintu janitor dari mulai pintu janitor lift sampai ke koridor itu fenomenanya sama terus kayak gitu. Nah, kita mutusin dah tuh buat manggil sesepuh di kampung situ buat nyaranin ke anaknya ngadain pengajian. Oke. Ngadain pengajian. Oh iya lupa mas, satu cerita nih. Yang saya kan di hari kasih HP nih, Everclass sama beliau. Iya. Waktu beliau masih ada, dikasih HP. Itu kan dulu masih baru-baru saya punya WA. Itu pas malamnya kan saya tidur. Paginya itu pas udah penemuan beliau. Paginya itu ada satu panggilan terjawab dari nomor beliau. Itu tuh pas beliau kan nggak turun, selang 2 hari nggak turun. Hari ketiganya kan langsung temuin tuh, karena komplainan kita bongkar. Nah itu hari selang 1 hari tuh pokoknya turun malamnya nih. Nah itu tuh ada satu panggilan terjawab dari nomor beliau. Cuma nggak keangkat. Pokoknya satu panggilan terjawab pas dicek nomor beliau. Waktu itu kan misalnya belum ditemuin. Cuman keanehan udah ada gitu. Yang beliau ngasih makanan 3 hari berturut-turut, terus hari keempatnya ada gitu kan. Nah selang 1 hari baru temuin tuh. Nah di situ juga saya mikirnya anjir, apaan nih? Pokoknya sambal itu sampai saya buang. Maaf ya bukannya
parno apa gimana, cuman ya takut mau pasti lah. Ya, SIM cardnya yang dibuang. Iya, SIM cardnya saya buang, udah saya pakai lagi sampai sekarang. Terus. Nah, balik lagi ke yang tadi tuh Mas, yang kita udah manggil sesepuh dari situ. Nah, dipanggil lah sesepuh dari situ, kita sebutin fenomenanya apa aja semenjak kejadian temuannya itu ada terjadi kayak gangguan ke penghuni lain. Nah, kata si sesepuh ini, bisa nggak Bu kalau kita coba nyaranin ke pihak keluarganya, kita nyesuaiin sama adat setempat. Di sini kan kita mayoritas muslim. Mau nggak semalam aja kita ngadain yasinan di unitnya gitu. Nah, dari pihak manajemen cobalah kontak anaknya, datang tuh beliau hari itu juga datang, paginya di kontak, sorenya datang. Nah, kita sampein lah, Bu bisa nggak katanya kalau misalkan satu malam aja kita pinjam unitnya buat ngadain yasinan di dalam, karena kan ibu nggak adanya di sini, belum ngadanya di sini, jadi kita menyesuaikan sama daerah sini setempat muslim. Emang nggak apa-apa, saya kan non muslim katanya. Kepercayaan saya beda loh sama kalian katanya. Uang itu saya juga udah urus karena sendiri di gereja. Udah apa sih kayaknya, kalau kita mah udah syukuran, udah ngirim ke ibu gitu. Ya nggak apa-apa Bu, kita masing-masing aja, ibu punya kepercayaan, kita punya kepercayaan katanya. Di sini mah kita nyetelin tempat aja. Itu belum disebutin tuh sama manajemen banyak gangguan. Komplain-komplain tuh belum. Belum disampaikan ke pihak keluarga. Kata gue kan kesinggung. Nggak mau saya katanya. Tetap tuh gue nggak mau. Yang anehnya Selasa kan dia datang nih ke apartemen. Oke lah kata. Pas hari Rabunya beliau datang lagi setelah hari Selasa nolak keras, nggak mau. Iya. Udahlah saya pulang aja katanya. Nah besok paginya Rabu dia datang lagi. Nemuin langsung ke manajemen. Tiba-tiba ngomong, Bu, yang kemarin nyaranin buat yasinan siapa? Katanya. Ada tuh Pak Haji di belakang. Kita nggak minta biaya kok Bu. Kita cuma minta izin tempat doang. Buat dipinjam kuncinya selama semalam buat yasinan. Kalau udah Ibu dibawa lagi nggak apa-apa kuncinya. Nah dari situ, yaudah nggak apa, pakai aja pakai. Nah, Aneh tuh ya. Aneh tuh mulai. Cuman nggak udahlah. Udah Bu, makasih ya Bu. Nah sorenya pas hari itu juga tuh beliau ada, anaknya ada, cuma nggak ikut naik. Beliau cuma nunggu di lobi. Dari mulai maghrib beliau ada di lobi standby. Kelar maghrib kita koordinasiin sama sesepuh setempat, bawa orang juga Pak Yasinan. Nah pas mendekati Isya pada datang nih buat warga setempat yang mau yasinan. Datang pada kumpul, termasuk saya juga. Penghuni ada nggak? Penghuni apartemen? Penghuni ada sebagian. Ada sebagian. Oke. Nah dari itu ngumpul di lobi semua. Kalau yang penghuni kan ada yang ikut pengajian, itu nunggu di atas, di koridor atas. Nah kita naik semua yasinan, kurang lebih 2 jam nggak ada juga sih, nggak ada 2 jam. Di jam kita turun, udah kelar. Nah, dari situ kita temuin lagi anaknya, Bu makasih banyak ya, udah ngizinin tempatnya dipakai buat yasinan ibu, buat bisa ngirimin ke ibu, buat nyempurnain ibu. Iya Mbak katanya. Emang di sini yakin gak ada gangguan apa-apa? Nah kok jadi beliau duluan yang nanya gitu kan? Anehnya. Oh iya. Emang kenapa Bu? Enggak, emang semenjak ibu temuin yakin nggak ada yang istilahnya nggak ada kejanggalan di sini katanya, kata anaknya. Nggak ada Bu. Oh ya udah. Emang ibu kenapa Bu? Kata manajemen gitu, ditanya balik tuh. Iya, kemarin kan saya nolak tuh. Saya gimana ya Bu? Kata disebut saya tidur nggak tidur, disebut saya tidur nggak tidur tapi saya kayak di bawah alam sadar, di bawah alam bawah sadar. Emang kenapa Bu? Kayak mama tuh datang duduk di samping saya katanya. Dia ngomongnya udah turutin aja yang deket di situ. Orang itu yang saya mau. Makanya saya kesini. Oh katanya, ya mungkin beliau minta sempurnain Bu, karena kan beliau di sini banyak interaksinya sama Muslim, sama orang-orang Islam. Beliau emang baik nih Mas, waktu masih hidupnya emang suka berbagi, terus nggak pilih-pilih temen lah buat ngobrol, buat interaksi, nggak pilih-pilih beliau. Udah itu adem tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Selang kurang dari sebulan, unit yang 508 ini ditempatin. Ya sebelahnya itu ya. Yang waktu itu kita pakai buat ngintip tuh. Ditempatin sama sebutan namanya Bajes, ngontrak di situ per 3 bulan katanya. Karena kebetulan orang ini orang luar blasteran. Ngontrak ini. Nah beliau ngontrak, beliau kan nggak tahu nih udah ada kejadian di ini sampingnya kan. Beliau nggak tahu, terus nempatin beberapa minggu. Minggu kedua
Beliau bawa temennya kurang lebih 4 orang, cewek cowok lah, kapal kali, naik ke atas. Jadi kan bawa temen, besok sorenya dia komplain mas. Besok sorenya kan dia mau keluar lagi tuh, mau main lagi, komplain dulu sebelum ngeluarin mobil, komplain dulu dia ke security. Pak katanya di sini bebas, tapi kok nenek samping saya kok isengan banget orangnya. Nah dari situ kita tetap-tetapan dong. Nah saya kan waktu itu schedule masih masuk siang, waktu itu kan saya dengar saya ada di lobi, beliau komplain begitu, saya tetap-tetapan sama aki-aki sama pajama. Jangan diomong kayak gitu kan. Tadi dulu nih nenek yang mana kata Baja. Yang itu yang samping saya kata. Samping ibu yang mengarah ke jenitor apa yang mengarah ke balkon kata Baja. Itu yang samping balkon yang tepat samping saya kata. Emang kenapa Mbak? Waktu itu kan saya buat teman tadi malam katanya kan. Otomatis dong teman-teman saya taunya di sini bebas, nyalain musik ya kita pada minum, pada ngobrol. Cuma pintu nggak dibuka, nggak dirapetin, cuma di celah dikit. Iya. Nah dari situ Pak, pintu saya digedor sama nenek. Nenek siapa? Lalu terus nanti gimana Bu? Digedor pas saya buka tahu-tahu depan pintu saya katanya. Apanya? Katanya Pak Jamal begitu kan. Kayak seolah belum paham, cuman takut dia pas mikirnya takut juga. Saya sampai nyenggol dia. Jangan diomong Ki kan. Dia ngomong katanya apa ke saya? Kalau jam segini jangan berisik. Terus Mbak Jas ngeliat dia kemana? Jadi ngeloyot ke pintunya, cuman kayaknya pintunya dibuka, dia kedengeran masuknya. Mukanya datar katanya, ngomong kalau jam segini jangan berisik. Udah cuma balik badan, ngeloyot hilang. Belum juga dia ngejawab belum katanya. Baru mau ngejawab, ya Bu di sini masing-masing aja sih. Terus saya jawab gitu Pak katanya, sopan banget. Tahu kan udah nenek katanya. Gimana sih katanya di sini bebas, orangnya nggak isengan katanya. Makanya saya mau ngetok di sini, taunya isengan banget begini. Nah kata Pak Jamal emang nggak disampein. Jawabnya begini Jamal, ya udah Pak, Bu katanya nanti kita tindak lanjutin aja, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tolong ya Pak bilangin masing-masing aja gitu sama aktivitas orang, gak usah isengan. Nah kita mikirnya sampingnya yang samping balkon itu kan beliau 508, 509 kan bekas yang Bupati. Iya. Apalagi gitu kan. Nah dari situ kita punya asumsi emang beliau yang berisik, mungkin ditegur nih sama si ibu ini, almarhum ini. Nah, dari kejadian Bajas ini, selang 1 harinya, kejadian itu balik lagi, Mas. Cuma itu nggak lama, cuma sekitar 5 hari, 4 hari. Kejadian yang pintu koridor, semua unit digedor. Oh, ada lagi? Ada lagi, balik lagi, kayak kejadian semula. Gitu lagi. Karena kan pas udah pengajian hilang tuh. Iya. Selang sebulan Bajas masuk, ada kejadian begitu. Selang 1 harinya, kejadian itu balik lagi. Gara-gara Mbak Jess tuh. Iya. Kurang tahu dah kalau gara-gara Mbak Jess apa agak emang gitulah, bukan menyalahin orang juga ya. Kejadian itu baik lagi. Kayak semua pintu unit digedor, terus janitor dibanting-banting, lift naik turun terus, itu kejadian lagi tuh. Komplain lagi dong. Komplain lagi semua. Nah, besokannya kalau saya waktu itu semalam kan nggak dengar langsung tuh. Teman saya nyampein baik lagi ke saya. Kan katanya, itu penghuni komplain lagi loh. Komplain apaan lagi sih? Buat bangke gitu lagi. Kagak katanya, itu komplainnya kayak kemana lagi, betulnya gedor-gedor. Nah, yang bener loh. Aduh, wah balik lagi kata saya gitu kan. Iya kali katanya, udah keep aja dulu ya. Nanti kalau begitu aja bilang aja ke manajemen, ke paroki. Lah masa iya gua sendiri yang ngomong? Gua bilang lu lah security yang ngomong follow up kata gitu kan. Ya udah di keep dulu tuh. Besokannya masih begitu juga. Komplain yang sama, hari ketiganya itu kejadian terakhir Mas. Jadi kan posisi kalau di lobi itu ada 1 loker, ruangan loker itu diurutnya per unit. Jadi kan kalau beliau 509, loker beliau juga sama 509. Itu kejadian terakhir. Apa tuh gimana? Kejadian terakhir itu sampai bebarengan. Bebarengannya itu pintu loker, lift, terus janitor, terus di koridor unitnya beliau itu bebarengan fisiknya. Nah, kita lagi dengerin loker padahal nih. Jam berapa tuh? Sekitaran jam 12 menjelang subuh lah. Sampai dari jam 12 sampai menjelang subuh. Itu barengan kayak pintu loker di jeder. Kayak kan kecil tuh Mas, pintu loker segini. Yang otomatis tuh yang kayak karet, tarik dibanting kayak gitu. Cuman nggak ada, sama pergerakannya nggak ada, cuma suara doang. Atau slip
lift naik turun lagi kayak biasa tuh terakhir. Terus janitor, nah itu ada salah satu penghuni yang turun malam itu, Pak tolong naik deh, anggota emang nggak ada yang bisa naik ya security katanya. Kenapa Pak? Tuh di atas berisik banget. Terus katanya dari unitnya, ibu yang kemarin kok ada yang masak ya katanya. Jadi kedengerannya itu kayak suara spatula sama kenceng tuh beradu teng teng teng, terus kayak gitu kayak air gitu ya. Diintip dari situ Mas, suaranya berisik banget. Pintu janitor dibanting-banting suaranya, tapi pergerakannya nggak ada. Coba deh naik. Nah si Nandang naik ke atas, dicek bener. Ya udah kita kalau kayak gitu, ya mau tindak gimana? Pergerakannya nggak ada, suara janitor dibanting, orang pintunya diem. Suara lift naik turunnya masa yakin kita matiin liftnya kan nggak mungkin, gitu kan? Ya suara pintu janitor itu, ini pintunya diem aja nih, tapi Diem. suaranya ada. Tapi suaranya ada. Kayak seolah-olah halusinasi, cuma nyata gitu loh Mas. Iya. Hampir semua sebagian penghuni yang ada yang turun ke bawah. Sebagian penghuni yang turun ke bawah dia nggak mau balik lagi ke atas, takut. Selama suara itu katanya belum berhenti Pak. Berhentinya subuh itu. Nah, sebagian penghuni di bawah stay di lobi, pada nyantai di lobi, yang sebagian pintunya dibuka cuman dia nggak keluar. Mungkin dia mau keluar takut, mau dikunci sendiri takutnya di dalam ada, mungkin begitu. Makanya pas si Nandang ke atas, pintu semuanya itu kebuka. Cuma nggak semua penghuni pada di bawah, ada yang di dalam ngumpet begini. Ih, kacau. Karena takut itu karena udah chaos, benar-benar chaos karena kayak suara pintu gedor-gedor tapi pintunya diem, suara pintu janitor dibanting pintunya diem, gitu. Terus di dalam didengar ada di unitnya beliau ada yang suara orang lagi masak, kayak suara desisan air, terus kontengan spatula gitu, terus lift naik turun, tambah lagi di lobi untuk locker yang kecilnya itu kayak suara dibanting-banting, padahal enggak. Kita pada kadang lagi, itu apaan sih? Itu apaan sih? Penghuni turun, pada turun semua. Pak, tolong tengokin Pak. Nah itu kejadian terakhir dari situ. Alhamdulillah sih sampai saya resign 2016. Resign 2016 nggak ada sih kejadian. Dan perihal balik lagi ke masa Simbajes nih. Itu nggak sampai sekarang sih, sampai saya resign kemarin terakhir dia nggak tahu kalau yang negor dia tuh orang yang udah nggak ada gitu. Karena di keep. Oh dia nggak tahu sampai sekarang. Nah pada saat kejadian terakhir itu Mbak Jess denger juga gak? Kebetulan beliau kan orangnya maaf ya kayak pulang berangkat malam nih jam 9 pulang pagi gitu. Kalau nggak berangkat sore pulang pagi lagi. Jadi pas malam itu nggak ada dia. Nggak ada, dia lagi nggak ada di kamar. Lagi nggak ada. Oke, nah, kerja apa itu ya? Nggak tahu ya. Maaf. Ya kerja sekaligus main kayaknya Mas. Iya main. Penghuni yang ada di sana berarti banyak yang menyaksikan kejadian itu ya, apalagi yang terakhir itu ya? Iya, yang kejadian terakhir sampai heboh semua, hampir separuh dari lantai 5-nya turun semua ke lobi. Karena nggak dengar suara tanpa pergerakan gitu. Dan mereka semua ketakutan nih? Ketakutan, nggak mau naik lagi sampai suara itu hilang. Kan suara itu hilang habis sekitaran jam 5. Pokoknya begini deh Mas, ya singkatnya. Apa yang aktivitas beliau sehari-hari lakuin pas masih hidup, itu flashback. Kayak jam 4 nih, beliau buang sampah. Mau itu sampah cuma plastik doang, mau puntung rokok doang. Tetap beliau buka janitor, buang sampah. Paginya turun ke lobi, itu aktivitas beliau sehari-hari ya, pas masih ada. Paginya turun, terus jalan-jalan kecil lah, jogging kecil, ngelilingin tower. Sampai ngasih makanan ke sekolah. Itu buat ngopi loh. Nih gua belum masak nih, lo beli aja nih kopinya. Beliau kayak gitu. Rutinitas beliau tuh kayak gitu sehari-hari. Jadi kejadian-kejadian yang lift naik turun emang itu lift yang biasa beliau pakai. Terus janitor pas jam 4 itu pasti hilang, tapi ditandainnya sama pintu janitor dibanting. Itu aktivitas beliau. Suara masak juga aktivitas beliau, kayak flashback gitu. Kacau. Kayak energinya itu masih ada. Masih ada, masih aktivitas. Udah kejadian itu waktu kan pasti gini loh di pikiran penghuni ya. Kan mereka nggak tahu kalau kejadian itu tuh terakhir ya. Iya. Ada sempat kayak ngasih saran lagi gak untuk datengin orang pintar atau yang kemarin lagi tuh? Iya teman-teman. Jadi salah satu penghuni di situ ada yang nyaranin, Pak, tolong diusir aja deh. Masa tiap malam kita ganggu mulu. Nah kalau kita kan pihak manajemen, pihak istilahnya masih ngerangkap pekerja situ, cuma nenangin doang nih, nenangin dulu. Ya udah Bu,
kita lihat waktu 3 hari ke depan. Oh, Nah, cuma begitu doang. Kalau emang masih waktu 3 hari ke depan ini gangguannya sama, terus aktivitasnya sama kayak gini, ya kita tindak. Kita nanti bakal nyari orang yang bisa buat ngeredam ini semua ya Bu ya, katanya. Ya Pak, nah alhamdulillahnya besok malamnya nggak ada, udah. sampai seterusnya. Sampai seterusnya nggak ada. Berarti Gitu. pihak manajemen itu juga ngakuin kalau itu gangguan gaib. Ngakuin, karena emang udah apa sih, saking banyaknya komplainan sampai nyampe ke manajemen, sampai penghuni, karena mungkin jengkel ya Mas, nggak didengar sama security, penghuni naik langsung ke manajemen komplain gitu. Sampai salah satu penghuni ada waktu itu yang rekam. Jadi rekamnya itu beliau ngambil dari, beliaunya posisinya badannya di dalam, cuma HP-nya tongolin keluar karena takut kali. HP doang. Iya, cuma HP doang begini. Jadi kayak suara-suaranya kerekam emang jedur, koplak jedur gitu. Kayak suara lift naik turun. Direkam ada waktu itu. Rekaman ditunjukin lah, dari situ manajemen tahu. Oh, iya. Nah, makanya kan waktu kejadian pertama manajemen juga tuh yang nyaranin buat manggil orang pintar, buat bukan orang pintar sih, sepuh itu buat yasinan. Ini menyempurnain lah kalau kata kitanya mah. Oke, total itu berapa hari kejadian itu? Kalau dari pertama saya yang dikasih makanan ya, hampir 2 bulan ada sih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sampai ke gangguan terakhir, Iya. hari terakhir yang heboh itu, hampir 2 bulan, Oke. kurang lebih. Tadi sempat bilang Mbak J sampai saat ini kan nggak tahu ya. Belum tahu. Emang dia lama tuh, pada akhirnya lama Nah. tinggal di situ. Kalau beliau waktu itu saya dengarnya ngontrak cuma per 3 bulan. Mm-mm. Nah kebetulan kan waktu itu saya langsung, nggak lama semenjak kejadian itu, saya coba ikut tes ke yang pekerjaan sekarang. Oh, Jadi resign. beliau masih ada. Nah, nggak tahu dari perpanjang apa enggaknya, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Hmm. Oke. Oh, waktu itu ya. Iya. Oke. Nah, waktu beliau ini meninggal, yang ngurus jenazahnya ada gak dari anggota keluarganya? Dari anggota keluarganya ada. Iya, yang pas jenazah diangkut di kepolisian kan dibawa ke rumah sakit dulu buat forensik apa tuh, dicek lah gitu kan. Ada Itu yang salah satu anaknya ada yang ikut. Cuman telat. Itu udah beres semua, mayat udah di kantong jenazah udah turun, anaknya baru datang karena mungkin sibuk atau gimana. Nah, sebelum Mas Awan itu resign, kamarnya almarhumah Bu Ati ini ada yang nempatin? Kalau pas saya resign itu belum ada, masih kosong keadaan. Belum ada. Iya. Dan sampingnya itu Mbak Jessica juga masih ada di situ. Sempat main lagi nggak ke situ setelah resign? Sampai sekarang sih belum. Belum pernah? Belum. Karena jauh juga sih jaraknya. Oh, jauh. Iya. Sama yang sekarang ya. Sekarang jauh. tuh Iya. jauh ya. Saya kan tinggal kita sini. Sampai ada penghuni yang pindah nggak waktu kejadian teror itu? Pas saya resign, sampai saya resign nih ya waktunya, itu belum ada yang pindah, cuman yang tiba-tiba pulang kampung terus pulangnya agak lama gitu. Oh, ada? Ada yang tiba-tiba habis kejadian nih, besoknya langsung bawa koper. Serius? Iya, ngomongnya emang nggak, dia ngaku, enggak saya takut, enggak ngomong kayak gitu, cuman pas ditanyain, mana Bu, pulang kampung dulu ngademin pikiran. Jawabnya begitu Bang. Banyak yang begitu, banyak. Dari lantai yang sama, di lantai 5. Oh. Mungkin mereka anggapannya, kemarin aja berkelanjutan nih kejadian kayak gini, takutnya ntar malam-malam berikutnya kayak gini lagi kejadiannya. Makanya mereka pas malamnya kejadian terakhir tuh, besoknya mereka pada naik, ternyata naik itu beresin barang-barang. Selang sejam pada turun bawa koper. Iya. Itu banyak yang begitu. Wow. Tapi ada gak setelah kejadiannya almarhumah itu meninggal, Bu Ati meninggal, ada yang lihat penampakannya? Penampakannya kalau ngeliat langsung ya Mas, nggak ada sih. Kebanyakan memang gangguan Cuma suara. gangguan suara aja. Cuma yang ngeliat langsung itu ya Mbak Jess itu. Yang ditegur beliau, Iya, Mbak Jess doang ya. Mbak Jess sama ya mungkin saya gitu yang dikasih makanan di lobi. Oh iya. Itu kan polisi Kalau itu udah- kan sebelum meninggal, bukan sebelum meninggal, sebelum ditemukan ya. Iya, cuman kan tentang waktu dari yang disimpulin sama polisi kan beda gitu. Kemungkinan ini meninggalnya nggak mungkin kalau di bawah seminggu, soalnya udah agak Banget iya. ya. Berarti di atas seminggu dong. Nah, sedangkan di bawah seminggu 3 hari ke belakangnya kan beliau ketemu Apartemennya masih ada? masih aktif, masih ada sampai sekarang. Masih ada? Masih ada Mm-mm. di sana. Cuma makanya saya agak takut buat ngomong namanya gitu kan. Masih ada lah, masih operasional. Oke. Mas Awan, ada barang lain nggak yang dikasih sama Bu Ati selain HP tadi. handphone? Kalau beliau ngasih ya nggak ada sih. Cuman
kayak barang-barang dulu ya. Mm-mm. Dulu sekarang mah udah nggak ada. Dulu ada sih, saya sempat ngambil kasurnya. Kasur gede, Kasur ya? kasur. Dapat Sayang, tuh. itu masih tebal, bagus banget kan. Heeh. Kasur-kasur apartemen, ya orang-orang elit nggak mungkin kasurnya murah dong. King Coil tuh ya, King Iya. Coil. Iya kayak semacam kayak gitulah. Heeh. Cuma saya jemur dulu di TPS berapa hari, selang udah seminggu baru saya berani bawa pulang. Kayak piring banyak sampai sekarang masih kepake. Tapi nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak ada. aman ya. Alhamdulillah Kalau di aman rumah sih. tuh aman lah ya, Aman aja. nggak ada sih. kejadian apa-apa Iya. ya. Nggak Walaupun ada sih. barangnya diambil ya. Alhamdulillah nggak ada. Hmm. Ya mungkin karena anaknya juga udah ngikrarin kan dari pihak keluarganya. Iya. Udah yang mau ambil aja. Iya, iya. Yang ini cuman kalau TV, kalau barang elektronik masih kepake jangan ya, pisahin Iya. aja. Toh balik lagi ke sifatnya almarhumah Bu Ati ya. Iya. Sebenarnya orang yang baik ya. Baik, orangnya baik. Heeh. Sering berbagi, terus beliau nggak milih-milih orang buat komunikasi, buat duduk bareng ngobrol, Mm-mm. berbagi cerita sampai kayak istilahnya kayak beliau nasihatin kita tuh kayak nasihatin anaknya sendiri gitu. Sering beliau kayak kali ngobrol nih ngomong, lu ntar kalau di sini jangan ngeliat-ngeliat orang ya. Kalau orang gembel terus pakai bawa-bawa karung, kalau dia niat beli apartemen ini bisa dia beli. Itu mulu yang beliau omongin. Tapi pertama kali dengar atau melihat jenazahnya almarhumah itu gimana perasaan? Kaget, shock, takut juga. Takut. Takut. Nggak sedih tapi dia. Takut ya, kehilangan ada sih. Oh, ada Kehilangan. sedih ada ya. Karena kan beliau kan, maaf aja ya, kalau kita misalkan lagi punya di rokok nih, kita kadang-kadang suka ngontek dia duluan. Bu, emang gas masih ada ya? Awet bener, kata saya, belum diganti-ganti. Ya udah sini dah beliin gua mie. Gitu. Atau enggak beliin gua Wah, baik banget itu. beliin gua ini nih, beliin gua rokok, kan beliau ngerokok cuman rokok kecil. Beliin gua rokok nih, masihnya misalkan 50 terus harga rokoknya 25, yang 25. Udah lo kantongin. Baik ya, baik. Iya, baik. makanya saya juga udah nggak canggung sama beliau. Hmm. Ya kan setiap beliau lewat, saya tegur, saya bercandain. Karena jarang tuh penghuni apartemen seperti itu. Iya, Mm-mm. jarang juga, terus ya nggak semua sih. Iya, benar. Oke, Mas Awan, mungkin boleh kasih pesan nih ke teman-teman yang kerja di apartemen atau kerja di profesi sebagai office boy Iya. pada saat itu dan mengenai cerita dari Mas Awan. Ya kalau pesan-pesannya sih lebih menghargai sama pekerja, terus lebih ngejaga keamanan kepercayaan sih. Misalnya kita udah dapat nih kepercayaan dari penghuni, jangan sampai kecewain gitu kan. Kita kan kalau bergerak di bidang kayak gitu, misalkan kejujuran Mas yang diuji gitu. Misalkan contohnya beliau nyuruh nih nguji gitu, beliau nyuruh beli gas. Nah beliau ini udah tahu nih kembalinya berapa, terus kita cetut berapa gitu kan, udah ngecewain Benar. kepercayaannya gitu Iya. kan. Ya istilahnya ya pintar-pintar ngejaga amanah aja lah dimanapun berada gitu. Iya, betul. Oke. Itu tadi pesan dari Mas Awan. Terima kasih Mas Awan udah datang ke Lentera Malam. Untuk Siap. video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Awan izin pamit. Bye.